Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe guys. Asal-usul Danau Meninjau, kisah tempat pengkhianatan Siti Rasani dan Giran oleh Bujang 9 ya guys. Danau Meninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tidak hanya terkenal karena keindahannya, namun juga legenda di baliknya. Legenda ini dipercaya menjadi asal muasal terbentuknya danau vulkanik seluas 94,5 km persegi ya guys. Tak banyak yang tahu bahwa nama nagari di sekitar Danau Meninjau pun diambil dari nama tokoh legenda ini loh guys. Diceritakan secara turun-temurun, asal-usul Danau Meninjau ini menarik untuk disimak kembali loh guys. Alkisah, pada suatu masa berdiri tegak sebuah gunung bernama Gunung Tinjau. Gunung Tinjau memiliki kawah yang sangat luas, namun dalam waktu singkat berubah menjadi sebuah danau yang indah. Kejadian tersebut tak lepas dari legenda setempat, yaitu tentang ulah dari Bujang 9 loh guys. Bujang 9 adalah sebutan untuk 9 bersaudara lelaki yang tinggal di sebuah kampung kaki Gunung Tinjau. Bujang 9 terdiri dari Kuban, Kudun, Bayu, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, dan Kacia. Sebenarnya mereka memiliki bersepuluh bersaudara loh guys, dengan seorang adik perempuan bernama Siti Rasani. Orang tua mereka sudah lama meninggal, sehingga keputusan di rumah itu dipegang oleh si sulung yang bernama Kukuban. Mereka juga terhitung masih bersaudara dengan pemimpin di kampung tersebut, yaitu Datuk Limbatang. Baik Bujang 9 dan Siti Rasani adalah anak yang giat, sehingga Datuk Limbatang, paman mereka, kerap mengajari keterampilan untuk bertani dan mempelajari tentang adat setempat. Hal ini tidak lepas dari janji Datuk Limbatang kepada kakak perempuannya yang juga amak dari 10 bersaudara tersebut. Setiap datang ke tempat Bujang 9 istri serta putra Datuk Limbatang yang bernama Giran pun ikut serta. Para lelaki bekerja di ladang, sementara yang perempuan memasak dan berbenah di rumah ya guys. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Bujang 9 menggarap sawah semakin baik dan membawa hasil yang melimpah. Sementara Siti Rasani juga tumbuh menjadi remaja putri dan cantik dan baik budi. Tanpa diduga karena kerap bertemu, tumbuh rasa cinta antara Siti Rasani dan Giran. Setelah memberanikan diri berbicara di depan kedua orang keluarga, hubungan mereka pun disetujui oleh kedua keluarga. Hubungan berlangsung baik hingga pada perayaan panen raya, Kukuban dan Giran berhadapan dalam sebuah pertunjukan adu ketangkasan dalam bersilat loh guys. Giran yang menangkis serangan membuat kaki Kukuban patah, sehingga si sulung merasa dipermalukan. Sejak itu Kukuban menyimpan dendam, hingga pada suatu hari Datuk Limbatang datang untuk menyampaikan niat Giran untuk meminang Siti Rasani. Kukuban menolak dengan tegas maksud baik itu karena masih merasa dendam pada Giran. Hal itu membuat Siti Rasani dan Giran sedih dan memutuskan untuk berdiskusi di pinggir sungai untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa menikah. Sayangnya setelah berdiskusi panjang, mereka tidak juga menemukan jalan keluar, dan pada akhirnya Siti Rasani memutuskan untuk pulang. Baru akan beranjak, sebuah tanaman berduri merobek sarung yang ia kenakan, pahanya pun terluka. Sontak Giran segera mencari tanaman obat untuk mengobati kaki kekasihnya. Tiba-tiba Bujang 9 datang bersama warga dan dengan penuh amarah menuduh mereka melakukan hal yang tidak pantas. Sidang adat pun dilakukan untuk menentukan nasib dua sejoli tersebut, namun Bujang 9 terus memojokkan keduanya. Pembelaan Siti Rasani maupun Giran tidak didengar, dan hukuman pun akhirnya dijatuhkan dengan alasan supaya kampung mereka terhindar dari malapetaka. Keduanya lantas dibawa ke bawah Gunung Tinjau. Hukuman yang telah diputuskan adalah Siti Rasani dan Giran harus dibuang ke dalam kawah. Sebelum dibuang, Giran berdoa meminta keadilan kepada Tuhan agar jika tidak melakukan kesalahan, ia meminta agar Gunung Tinjau meletus dan Bujang 9 mendapat kutukan. Benar saja, setelah keduanya dibuang ke dalam kawah, gunung itu pun meletus dan mengeluarkan lahar yang membinasakan semua orang tanpa ada yang bisa selamat. Bekas letusannya kemudian menjadi sebuah cekungan yang terisi air dan menjadi sebuah danau yang indah. Sementara Bujang 9 mendapat kutukan, mereka pun berubah menjadi ikan dan hidup di danau yang kini dikenal sebagai Danau Meninjau. Jadi sampai sekarang Bujang 9 itu masih ada, masih
masih ada di Danau Meninjau itu ya guys. Oke guys, itulah asal usul asal muasal Danau Meninjau guys.